Pemirsa, baru saja kita menyaksikan kick-off pada babak kedua sudah dimulai beberapa saat lalu dan tentunya saya mengucapkan selamat menyaksikan. Pertandingan akan dipandu oleh rekan kami Bung Hadi Ahai Gunawan dan Bung Supriyono Prima. Selamat menyaksikan. Ya baik, pemirsa, terima kasih Bung Ibnu Jamil. Kita lanjutkan lagi pertandingan babak kedua antara Indonesia melawan Uni Emirat Arab. Dan skor masih tetap 2-0 buat unggulan Uni Emirat Arab. Sedangkan di pertandingan lain, Australia dengan Uzbekistan, skor masih imbang 0-0. Dan tentu saja makin memperbesar peluang Uzbekistan dan juga Australia untuk menjadi wakil dari grup B maju ke babak perempat final. Pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Jumagonin Al-Alawi terhadap Ilhamuddin Armain. Tendangan bebas buat Indonesia. Kartu kuning dari wasit Al-Murdasi dari Saudi Arabia. Pelanggaran yang cukup keras tadi dari Jumagonin terhadap Ilhamuddin Armain. Berbahaya, Bu. Ya, ada injakan ya. Kaki dari Jumagonin begitu tinggi sehingga menginjak kaki dari Ilhamuddin. Mudah-mudahan Ilhamuddin tidak cedera yang begitu serius untuk lebih memberikan penekanan dengan kecepatan-kecepatannya dengan tanpa bola melakukan penetrasi di area pertahanan dari Uni Emirat Arab. Nampaknya cukup serius cedera yang dialami oleh Ilhamuddin Armain. Masih kita tunggu apakah Ilhamuddin Armain mampu bermain kembali ataukah justru akan digantikan. Akan kita saksikan bersama para pemirsa RCTI dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara. Sangat bebas buat Indonesia. Sabuyama Pranata syuting langsung. Syuting yang sebenarnya cukup terarah namun sayang terlalu tinggi dari gawang Muhammad Busana Al-Falahi. Dan radius pun juga begitu sangat jauh Bung Hadi dan tidak begitu efektif ya ketika harus melakukan syuting dengan durasi atau jarak yang begitu sangat jauh. Ini sudah syuting coba-coba Bu. Masuk untung nggak masuk apa-apa. Nomor punggung 3 Ahmad Rashid langsung dia ke kanan. Alvan Mubarak langsung ke depan, ada Muhammad Al-Akbari, berbahaya, Said Yasin. Ambil saja pemirsa. 3-0 mudah saja tadi Said Yasin. Menceploskan bola ke gawang Raffi Murdianto. 3-0 tertinggal Indonesia. Bung Supri lewat gol yang sudah sangat-sangat mudah. Ya, prinsip yang tidak baik dari Muhammad Fatur Rahman, bolanya begitu leluasa dikuasai oleh pemain dari Uni Emirat Arab sehingga dengan mudah mengelabui Raffi Murdianto yang sudah keluar dari sarang. Ini sebenarnya bisa dibilang gol terima kasih dari Fatur Rahman Bu. Wajib memberikan terima kasih dia karena prinsip yang telah Anda katakan tadi memang sangat tidak sempurna dan justru jatuh di kaki Said Yasin dan tentu saja sangat mudah Bu. Betul, sebuah asis ya, sebuah asis yang begitu mudah diberikan oleh Om Fatur Rahman. Ya memang sangat sulit ya ketika situasi para pemain kita tertinggal, kemudian mereka tidak mencoba untuk memperbaiki terutama koordinasi lini pertahanan, lini tengah mereka dan gaya bermain. Karena kekuatan mereka selalu hanya mengandalkan kedua winger yang mereka memang sangat-sangat cepat, Ilhamuddin, Maldini Fali, tapi tanpa harus ada pergerakan tanpa bola Dimas Derajat untuk mampu menyongsong umpan-umpan yang dilakukan oleh Maldini Fali. Oh, serta enggak maksudnya Evan Dimas pada Dimas Derajat. 3-1 Dimas Derajat. Ya, cuman lambang Garuda berhasil dia memperkecil ketertinggalan Indonesia menjadi 1-3 dari Uni Emirat Arab lewat empat gol Evan Dimas dan berhasil diselesaikan sangat cantik oleh Dimas Derajat Bung Supri. Ya ini yang harus mereka sering lakukan. Mereka punya kecepatan, mereka punya gaya menjadi bola-bola cepat dengan sangat akurat dan cepat. Sebuah peluang yang sangat baik, Dimas Derajat mampu memaksimalkan menjadi gol. Ini mudah-mudahan bisa memberikan kepercayaan dan mengejar ketertinggalan atas Uni Emirat Arab.
Dari kredit poin wajib diberikan kepada Evan Dimas karena dengan jeli memberikan umpan tadi Bu, sebuah umpan terobosan yang sangat mahal harganya. Betul, dia punya visi, kemudian dia juga punya cara bermain yang sebenarnya sesuai dengan karakter yang diharapkan, dengan materi, dengan para pemain yang punya skill, kemudian juga mempunyai kecepatan. Paulo Sitanggang kiri pada Muhammad Fatur Rahman dan Dimas Derajat cetak gol Indonesia ke gawang Uni Emirat Arab yang dikawal oleh Muhammad Busanda Al-Falahi. Alvan Mubarak ke belakang dia ada Marwan Ali, Ahmad Roshid. Alvan Mubarak tadi Dini Pali berduel dengan nomor punggung 2 yaitu Mansur Abdullah Ali. Al-Akbari langsung umpan terobosan kepada Said Jasin, namun bolanya terlalu tajam sehingga langsung mengarah ke gawang Raffi Murdianto. Namun sayang, dalam gawang dari Raffi Murdianto keluar lapangan pertandingan. Juma Ghanim Al-Alawi, Ali Samin Al-Blusi sudah kepada Alvan Mubarak, namun sayang duel Marwan Ali dan Dimas Derajat. Abdul Rashid, Zaid Abdullah, Alvan Mubarak. Alvan Mubarak, jenderal lapangan tengah kapten kesebelasan Uni Emirat Arab. Kanan dia kepada Mansur Abdullah Ali, Ali Salmin Al-Blusi. Alvan Mubarak berhasil dicuri atau putus di kaki Paulo Sitanggang. Evan Dimas Darmono, bagus sekali, cantik sekali Evan Dimas Darmono. Ke kanan dia ada Mahdi Fahri Albar. Maldini Pali hasil dicuri oleh Zaid Abdullah tadi. Paulo Sitanggang, kuasai bola punya para pemain Indonesia. Evan Dimas Darmono, Maldini Pali, masih Maldini. Ada Evan Dimas Darmono, luar biasa Evan Dimas. Mahdi Fahri Albar, Evan Dimas Darmono. Saya bisa katakan Bu, Evan Dimas termasuk salah satu playmaker yang cukup mahal adanya di Indonesia Bu. Karena sudah sangat jarang pemain Indonesia bisa memainkan playmaker Bu. Iya, memang setelah eranya Rulinere ya, saya bisa Fahri Hussein ini. ya, saya kedepankan ya, ketika itu memang di eranya Ruli memang mempunyai kapasitas, kemudian Fahri pun juga tidak hanya sebagai seorang gelandang, tapi juga inspirator lini tengah tim nasional kita. Kecepatannya juga mendukung ya, visi bermainnya juga sangat baik. Jangan dilupakan Ansari Lubis. Ansari Lubis pun mempunyai sebuah tendangan bebas yang sangat luar biasa, dan sampai sekarang pun belum ada seorang pemain yang bisa menyamai atau menandingi gaya yang dilakukan oleh Ansari Lubis ketika mengambil sebuah bola-bola set piece. Anda pernah bermain bersamanya Bu? Betul, di AFF ketika itu masih Piala Tiger ya, walaupun kita hanya berada di posisi ketiga ketika itu. Evan Dimas Darmono, masih Evan Dimas masuk di kotak penalti. Siapa yang berikan? Masih Evan masuk kotak penalti, terlalu lama. Hasil diawasi dengan sangat bagus tadi oleh nomor punggung 3 Ahmad Rosin Abdullah. Dengan mudah penjaga gawang Muhammad Busanda Al-Falahi mungut bola tadi. Cukup mudah memang. Alvan Mubarak, kapten kesebelasan, kuasai bola dia, langsung ke kiri. Ada Al-Akbari, putus saja oleh Ansamu Yama Pranata. Ya, mudah-mudahan dengan bisa mengambil 1 poin atau dengan ketinggalan 3-1 membuat para pemain kita sudah mulai kepercayaan diri mereka keluar, kemudian bermain dengan gaya dan karakter mereka. Walaupun memang bola-bolanya masih sedikit, belum begitu akurat, kemudian juga momentum karena sering terlalu lama memegang bola, sehingga peluang-peluang yang harusnya bisa dimaksimalkan hilang begitu saja dengan berjuang. Indonesia kini menguasai bola. Ansamu Yama Pranata pada Evan Dimas, kapten kesebelasan, kerjasama dengan Paulo Sitanggang, namun sayang tidak siap tadi Paulo Sitanggang untuk menerima umpan dari Evan Dimas. Bukan sebuah pelanggaran. Kembali Maldini Pali, Indonesia menguasai bola langsung ke depan. Ada Dimas Derajat berduel dengan Mansur. Apa yang terjadi? Salah pengertian. Nampaknya Dimas Derajat dianggap melakukan pelanggaran.
Sayang sekali pemirsa, Dimas Derajat dianggap melakukan pelanggaran oleh wasit Al-Bordasi dari Saudi Arabia. Masih tertinggal Indonesia 1-3 dari Uni Emirat Arab. Dorong, Bu. Ya, ada dorongan. Apa yang dilakukan oleh Dimas Derajat? Ya, para pemain kita harus mengetahui ya bahwa di event sebesar AFC ya U19 ini semua regulasi, semua pelanggaran ataupun keputusan yang dilakukan oleh wasit memang sudah begitu tepat. Bagaimana para pemain kita belajar kemudian memahami sebuah keputusan dari seorang pengadil di lapangan. Maldini Pali, masih Maldini. Maksudnya kepada Dimas Derajat, putus di kaki Abdul Basit. Tanpa pelanggaran dilakukan oleh Maldini Pali kepada Abdul Basit Muhammad Al-Abdullah. Ya, kita lihat ya bagaimana gaya karakter para pemain kita, terutama Maldini Pali, sering lama memegang bola karena memang para pemain yang lain tidak memberikan support, tidak memberikan ruang ataupun pergerakan tanpa bolanya sangat minim, sehingga Maldini Pali merasa kesulitan untuk bisa memberikan umpan kepada rekan-rekan yang begitu berdirinya begitu bebas. Tangan bebas buat Uni Emirat Arab dari Ahmad Rashid pada Marwan Ali. Masih Marwan Ali. Masuk kepada Ali Samin Al-Blusi, Paulo Sitanggang, Ilhamuddin Armain. Umpan yang tidak cermat dan tidak sempurna dari Paulo Sitanggang, sehingga sulit tadi untuk dijinakkan oleh Ilhamuddin Armain. Lempar ke dalam buat Uni Emirat Arab. Jumal Gonin Al-Alawi. Padahal pemain bagus bukan untuk mampu para pemain kita begitu rebut bola mereka bisa memaksimalkan dengan serangan balik. Tapi kembali akurasi passing yang dilakukan oleh Paulo Sitanggang masih begitu jauh dari sasaran. Hit bolanya tidak begitu maksimal dan akurat. Pelanggaran dilakukan oleh Hansamu Pranata terhadap Muhammad Al-Akbari. Screening bola mereka sangat luar biasa, Bu. Sehingga sulit untuk diambil, sehingga mau nggak mau pemain Indonesia harus melakukan pelanggaran. Betul, ditopang dengan gestur tubuh yang tinggi, kemudian juga teknik dalam melakukan screening. Nah ini para pemain kita harus begitu sabar, kemudian timingnya begitu tepat untuk mencoba melakukan intercept. Lemparan ke dalam Mansur Abdullah Ali, bek kiri Uni Emirat Arab. Said Jasin sudah kepada Muhammad Al-Akbari. Dimas Derajat. Seperti ini, Bu. Jadi mau nggak mau mereka harus melakukan pelanggaran. Ya, kemudian juga posisi badan dari Dimas Derajat harusnya dia sedikit agak miring, Bung Adi. Tidak begitu head to head dengan para pemain dari Tidak terlalu nempel, Bung, ya. Betul. Body to body. Evan Dimas langsung ke kepada Ilhamuddin Armain. Bagus sekali dikawali oleh Jumal Gonin. Masih Ilhamuddin. Umpan terobosan masuk ke kepala Paulo Sitanggang, namun sayang dicocor saja tadi oleh nomor punggung 5 Ali Salmin Al-Blusi, gelandang bertahan dari Uni Emirat Arab yang turun jauh ke belakang. Jangan penjuru buat Indonesia. Evan Dimas Darmono langsung dia kepada Maldini Pali. Evan Dimas angkat kotak penalti. Mudah saja buat penjaga gawang Muhammad Busanda Al-Falahi, karena memang tidak ada satupun pemain Indonesia yang mengganggu untuk melakukan duel dengan penjaga gawang Bung Supri. Ya, semuanya statis ya. Sudah tahu, sudah melihat bagaimana seorang Evan Dimas mau melakukan crossing. Penempatan posisi para pemain, Dimas Derajat, kemudian juga Ilhamuddin, tidak pada posisi yang sangat ideal untuk menyambut umpan dari Evan Dimas. Said Jasin berhasil dia melewati tadi keputusan Kurniawan. Maldini Pali langsung ke depan, masuk kepada Dimas Derajat, putus di kaki tadi dari nomor punggung 3 Ahmad Rashid. Kanan ada Said Jasin, masih maksudnya Zaid Abdullah yang berputar ke kiri atau berpindah ke kiri dengan Said Jasin. Zaid Abdullah berdua dengan Fatur Rahman, hasil diblok tadi oleh Fatur Rahman. Umpan silang dari Zaid Abdullah, dan memang harus bisa
memblokir atau memblok tendangan-tendangan atau umpan silang dari pemain Uni Emirat Arab, Bu? Iya, menutup celah ya, menutup celah bagaimana para pemain Uni Emirat Arab tidak mudah atau nyaman memberikan bola-bola support ke pemain depan ya. Alvan Mubarak, tendangan penjuru langsung kotak penalti, berbahaya datangnya untuk menahan Sabuyama Pranata. Zaid Abdullah berduel dengan Paulo Sitanggang, langsung dia ke kiri. Saya ada Ali Salmi, masih Ali Salmi ke kanan dia, ada nampaknya kita lihat Juma Warid, shooting, ini blok tadi oleh Arafi Murdianto, datang di serangan. Maksudnya Ali Blos, Al-Blusi tadi, Maldini Pali, langsung Pak terobosan, Dimas Derajat, terlalu jauh pemirsa. Sayang lebih dekat dengan penjaga gawang Muhammad Musadal Falahi. Ya, kembali ya para pemain kita. Sebenarnya ada momentum untuk melakukan serangan balik dengan cepat. Bola sudah mampu direbut, kemudian dikuasai oleh Maldini Pali. Tapi bola trupasnya, nah ini blocking yang sangat luar biasa ya dari Raffi Murdianto. Sebuah shooting yang sangat keras dari Alvan Mubarak Al-Samsi. Raffi Murdianto yang menjadi penyelamat tadi dengan bloknya yang sangat cantik. Ya, di pertandingan melawan Australia pun dia juga mementahkan 4 peluang yang dimiliki oleh para pemain Australia. Ini memperlihatkan bahwa faktor ketenangan untuk penjaga gawang di kita, untuk Garuda Muda, memang Raffi Murdianto perlu dikedepankan dengan pengalamannya dan ketenangannya. Paulo Sitanggang, masih Paulo Sitanggang. Ke kiri dia kepada Fatur Rahman. Fatur Rahman, siapa yang akan diberikan? Ilhamuddin Armain, Fatur Rahman, bagus sekali, Fatur Rahman, terlambat sekian detik pemirsa, sungguh sayang pemirsa, sungguh sayang. Ahmad Rosid tadi berhasil melakukan intercept yang cukup baik, sehingga gagal serangan Fatur Rahman tadi. Ini yang saya katakan, opsi kemudian variasi inilah yang mereka harus selalu sering-sering mereka upayakan, sering-sering mereka mencoba. Karena dengan permainan 1-2 yang sangat cepat, dengan tempo bola yang sangat akurat, akan mudah membongkar pertahanan dari Uni Emirat Arab. Pelanggaran nampaknya dilakukan terhadap Iksan Kurniawan, gelandang bertahan Indonesia. Apakah terjadi pergantian pemain? Substitution for Nampaknya Indonesia. Sandi Player number Gunawan. 20, Maldini. Replaced by number 11, Hendra Sandi Gunawan. Hendra Sandi Gunawan masuk Indonesia menggantikan Manyama Maldini Pali. bersama Ya, sebuah Maldini rotasi yang sangat number Sandi. menarik ya. Hendra Sandi Sebenarnya Gunawan. Maldini dengan kecepatannya mampu mengeksploitasi posisi atau ruang di sebelah kanan pertahanan dari Uni Emirat Arab. Tapi dengan masuknya Sandi memperlihatkan bahwa Indra Syafri ingin lebih memperkuat lini tengah mereka, karena beberapa kali begitu longgar gaya bertahan para pemain Garuda Muda. Paulo Sitanggang. Ke kiri dia ada Fatur Rahman. Kembali pada Paulo. Berhadapan dengan Marwan Ali. Kurang cermat Perwilowo berhasil puas pada Indonesia. Iksan Kurniawan. Ke kanan dia ada Hendra Sandi. Masih Hendra. Ke tengah kembali ada Iksan. Mahdi Fahri Albar. Masih Mahdi. Kembali ke tengah ada Evan Dimas Darmono. Melebar ke kiri pada Fatur Rahman. Kontrol yang bagus dari Fatur Rahman. Kurang cepat pemirsa, sungguh sayang. Serangan balik, bahaya 3 lawan 3. Hasil digagalkan, namun pelanggaran dilakukan oleh Ansamuyama Pranata. Namun sayang, Pssi langsung menghadiahi Ansamuyama Pranata dengan kartu kuning karena memang tinggal berhadapan kalau lolos, Bu. Ya, memang sangat disayangkan ya bagaimana kesalahan dari Ihsan Kurniawan tidak begitu mampu menguasai bola dengan sangat baik, sehingga para pemain dari Uni Emirat Arab melakukan serangan balik dengan cepat dan intercept ya, kembali lagi timing yang tidak begitu tepat yang dilakukan oleh Ansamuyama Pranata membuat dia harus diganjar kartu kuning. Dan sebuah pertanyaan adalah, Hendra Sandi adalah pemain yang banyak berkecimpung di tengah, namun kali ini bermain sebagai gelandang kanan. Iya, memang menarik ya apa yang dilakukan, rotasi yang dilakukan oleh Indra Syafri menempatkan Sandi di sebelah kanan, karena memang sejauh ini perform dia terbaik adalah ketika menempati gelandang bertahan.
Tendangan bebas buat Uni Emirat Arab. Kembali terjadi depan mulut gawang Raffi Murdianto. Kembali Halfan Mubarak yang akan melakukan eksekusi. Tentu sangat berbahaya. Harus bersiap Raffi Murdianto. Halfan Mubarak. Hampir saja pemirsa. Untung tadi tendangannya masih melenceng di sisi kiri gawang dari Raffi Murdianto. Ya, kualitas servis ya. Yang sebenarnya para pemain kita harus mencoba untuk lebih memaksimalkan bagaimana temponya, bagaimana bisa mampu melewati pagar hidup yang dilakukan oleh para pemain Garuda Muda. Dengan hasil 3-1 ini tentu peluang US makin besar Bu untuk lolos. Iya, dengan margin 2-0 memang kedua kesebelasan antara Uzbek dan Australia salah satunya harus mengalami kekalahan. Fatur Rahman ke kiri dia, putus tadi oleh Ali Salmin. Evan Dimas Darmono, masih Evan Dimas. Siapa yang akan diberikan? Evan Dimas Darmono, Dimas Derajat, Iksan Kurniawan syuting. Sayang pemirsa, pergerakan Evan Dimas dari topang dengan pergerakan striker yang Iya, kembali ya, minim pergerakan tanpa bola. Minim para pemain kita meminta bola di area pertahanan belakang pemain dari Uni Emirat Arab. Selalu menginginkan bola-bola yang sangat statis, Bung Adi. Tidak ada kreasi permainan 1-2, hanya sekali yang dilakukan oleh Fatur Rahman. Kemudian di babak pertama, Mahdi Fahri mencoba untuk membongkar pertahanan Uni Emirat Arab di babak pertama, itu pun hanya sekali. Gantian pemain Uni Emirat Arab Zaid Abdullah saya digantikan oleh pemain Islam yaitu Abdul Rahman Al-Husni. Zaid Abdullah, replaced by number 6, Abdul Rahman Al-Husni. Ya, rotasi ya. Myanmar, Rotasi kembali dilakukan oleh Abdullah Ahmed Masfir untuk mengisi kekuatan dari pertahanan Uni Emirat Arab. Nampaknya Abdullah Misfar tadi memasukkan gelandang untuk memperkuat lini tengah dari Uni Emirat Arab dengan masuknya Abdul Rahman Al-Husni. Umpan terobosan sudah kepada Said Jassim tadi. Halfan Mubarak, masih Halfan masuk kotak penalti, berhasil dipatahkan tadi oleh Hansamu Yama Pranata, namun menghasilkan tendangan penjuru buat Uni Emirat Arab. Nampaknya Halfan Mubarak Al-Samsi yang akan melakukan tendangan sudut buat Uni Emirat Arab. Nampak 4 pemain Uni Emirat Arab di kotak penalti, berbahaya datangnya. Untung saja Said Jassim tadi mampu menjangkau umpan dari Halfan Mubarak Al-Samsi. Ya, sebuah tendangan pojok yang sangat baik ya sebenarnya. Akurasinya sudah luar biasa, tinggal timing main depan dari Uni Emirat Arab tidak mampu untuk memotong ataupun menyongsong umpan dari Halfan Mubarak Al-Samsi. Dan pemirsa perlu diketahui bahwa Australia unggul 1-0 atas Uzbekistan. Tentu semakin bersemangat Uni Emirat Arab, Bu. Ya, memang jelas ya kepercayaan diri setelah Uni Emirat Arab unggul 3-1, kemudian juga Australia unggul atas Uzbekistan. Ini memperlihatkan bahwa persaingan ini pun juga masih begitu sengit ya Bung Adi. Fatur Rahman langsung umpan ke kotak penalti, shooting Iksan Kurniawan tadi, Mas Hendra Sandi. Ali Salmin ke kanan, ada Zulma Ghanim. Nah, Hendra Sandi Gunawan tadi, Ali Salmin, Halfan Mubarak, masih Halfan, langsung ke depan, ada Said Jassim. Berbahaya, pelanggaran dilakukan oleh Said Jassim. Inilah Said Jassim, cetakan gol ketiga dari Uni Emirat Arab tadi. Ya, berbeda ya dengan gaya permainan para lini depan dari Uni Emirat Arab. Mereka mencoba meminta bola di belakang para pemain kita, walaupun sedikitnya 4%, tapi sedikit ada dorongan apa yang dilakukan oleh Said Jasmi Soleh Al Hasan terhadap Fatur Rahman. Iksan Kurniawan, Evan Dimas Darmono, pada follow si tanggang, putus di kakis Jumah Ghanim tadi. Said Jassim,
Masih Said Yassin. Umpan terobosan masuknya kepada Khalfan Mubarak, tapi putus di kaki Hansa Wiyama Pranata. Paulo Sitanggang, Fatur Rahman, setengah kepada Evan Dimas Darmono. Hendra Sandi Gunawan, masih Hendra. Tekan kepada Mahdi Fahri Albar. Mahdi Fahri bagus sekali. Datang membantu Ahmad Rashid. Dan sulit tampaknya buat Mahdi Fahri Albar untuk melewati Ahmad Rashid. Nah, covernya sangat tepat, covernya sangat baik ya untuk Ahmad Rashid. Pemain kita selalu merasa kesulitan ketika mampu head to head atau melewati palang pintu dari Uni Emirat Arab. Dan pemirsa, dengan gagalnya Indonesia lolos ke babak perempat final, apalagi lolos ke semifinal untuk maju ke putaran final Piala Dunia 2015 di New Zealand nanti, tentu Indonesia gagal untuk kembali mengulang sukses tim nasional Indonesia di bawah usia 20 tahun saat tampil di Piala Dunia 78 atau 79 di Tokyo, Jepang. Walaupun saat itu adalah pemberian hadiah dari AFC, karena sebenarnya yang berhak lolos adalah Irak, Korea Selatan, dan juga Kuwait, Bung Supri. Ya, banyak sekali ya negara-negara Timur Tengah yang mengundurkan diri ketika itu, dan tibalah tim nasional Indonesia untuk mendapatkan hadiah itu, walaupun di grup mereka dikalahkan oleh Argentina dengan skor cukup mencolok 5-0 di eranya Maradona muncul ketika itu. Ketika melawan Polandia juga dengan skor yang cukup mencolok 6, kemudian juga lawan Yugoslavia pun juga mengalami kekalahan yang cukup mencolok. Dan saat itu para pemain adalah Bambang Mudiansa, Bambang Sunarto, Dan Endang Mundari Tirta, Karya. Mundari Karya. Dan Mundari Karya adalah pemain yang saat itu ditugaskan untuk menjaga Maradona, namun seperti yang telah diketahui, Mundari Karya sangat kesulitan untuk menjaga Diego Maradona. Evan Dimas Darmono langsung Ilhamudi Armain masuk kotak penalti, berduel dengan Zuma Gonin. Masih Ilham, siapa yang akan diberikan? Umpan pada Fatur Rahman, masih Fatur Rahman kembali pada Ilhamuddin Armain, masih Ilham, diputus oleh atau dipatahkan oleh Zuma Gonin Al-Alawi. Ya, Ilhamuddin Armain masih merasa kesulitan ya. Upaya yang sangat baik sebenarnya dari Ilhamuddin. Cenderung dia hanya mencoba untuk melakukan sebuah penetrasi. Ketika space-nya untuk melakukan crossing sedikit tertutup dengan kedisiplinan para pemain Uni Emirat Arab. Pemainnya nomor punggung 13 yaitu Muhammad Al-Akbari mengalami kram di daerah dari kotak penalti Indonesia. Tendangan penjuru buat Indonesia. Nampak terlihat adalah Paulo Sitanggang, maksudnya Evan Dimas Darmono, dan ada 5 pemain Indonesia: Paulo Sitanggang, Hendra Sandi, Dimas Derajat, Ilhamuddin, berada di kotak penalti dari penjaga gawang Muhammad Husain Al-Falahi. Kembali pelatih Abdullah Misfar menggantikan Muhammad Al-Akbari yang terlalu kita dengan Ahmad Robia. Ahmad Robia masuk menggantikan Muhammad Al-Akbari. Ya, pemain yang sangat cepat ya, kuat, kemudian juga mempunyai produktivitas yang sangat baik dan sudah bermain untuk tim nasional Substitution senior for UAE. dari klub Al Player Jazeera. number 30. Evan Dimas langsung kotak penalti. Replaced Hasil by digagalkan oleh Ahmad Radial. Ali Samin. Juei Naima. Alvan Mubarak langsung ke depan, masuk pada Alisa. Number 30. Said Yassin gagal di kaki Ansamu. Fatur Rahman. Ya, tadi nomor punggung 11 adalah Robia Ghailani, Ahmad Robia Ghailani. Mahdi Fahri Albar ke tengah dia, kurang cermat, berhasil dipatahkan tadi oleh Robia. Ahmad Robia Ghailani. Ya, ketika dikalahkan Garuda Muda, memang pemain ini tidak bermain. Ketika itu dia mengalami cedera yang sangat berkepanjangan. Ilhamuddin Armain berusaha dia melewati sendiri pertahanan dari Uni Emirat Arab, namun gagal di kaki dari Zuma Gonin. Ya, Abdullah Gonin, Juma Gonin, Salmin Al Bosi memang
seorang pemain yang mempunyai disiplin yang sangat baik dalam menggalang pertahanan dari Uni Emirat Arab. Fatur Rahman ke belakang dia dan Hansamu Yama Pranata kembali kepada Fatur Rahman. Namun sayang dekat dengan penjaga gawang Muhammad Lusanda. Unggul 3-1 Uni Emirat Arab. Pertandingan nampaknya akan masuki menit-menit ke-78. Dan nampaknya Uni Emirat Arab semakin memperbesar peluangnya untuk maju ke perempat final jika Australia mampu menaklukkan Uzbekistan. Ya, memang sebuah kesempatan ya ketika Uni Emirat Arab sudah leading 3-1, kemudian di pertandingan yang lain Australia juga leading 1-0 atas Uzbekistan. Ini memperlihatkan peluang untuk Uni Emirat Arab untuk lolos ke babak perempat final memang sedikit terbuka, walaupun pertandingan masih belum selesai, sehingga hasil akhir pun masih belum ditentukan sampai dengan 90 menit babak kedua. Zuma Ghanem Al-Alawi akan lakukan lemparan ke dalam buat Uni Emirat Arab. Dan Khalfan Mubarak tadi, Zuma Ghanem langsung ke depan Mas Said Jassim. Jatuh di kaki Hansamu tadi, Iksan Kurniawan. Langsung ke depan. Dituju tadi adalah Dimas Derajat, namun lebih dekat dengan penjaga gawang Muhammad Lusanda. Sulit ya Bung Adi ya, ketika para pemain kita mencoba dengan bola-bola direct. Saya berpikir Dimas Derajat tidak mempunyai kapasitas ketika bola-bola dari tengah mereka dengan bola-bola direct yang selalu menyulitkan Dimas Derajat. Robia. Ali Samin kembali pada Robia, berbahaya. Sendirian Robia, shooting Robia. Bek kanan Indonesia yang terlihat kosong, Bung, atau wilayah sisi kanan dari Indonesia yang terlihat kosong mudah dimanfaatkan oleh Ahmad Robia Bailani tadi, Bung. Ya, kembali ya, rupanya pertahanan Garuda Muda dengan sekali kontak, sekali kontrol, melakukan shooting. Al-Robia, kualitasnya, keberanian, instingnya sangat luar biasa dan menambah keunggulan Uni Emirat Arab menjadi 4-1. Kita lihat, hanya sekali kontrol dengan kaki kanan, kemudian melakukan shooting dengan posisi yang sangat-sangat luar biasa, jangkauannya sangat jauh dan susah untuk diantisipasi oleh Raffi Mardian. Substitution for Gimana tadi, Bung? Indonesia. Fahri Albar? Player number 21. Tidak begitu sigap, kembali longgarnya pertahanan kita, koordinasi ketika para pemain Uni Emirat Arab Indonesia melakukan serangan balik dengan sangat-sangat efektif. Iksan Kurniawan digantikan oleh Muhammad Argianto. Tertinggal 1-4 Indonesia dari Uni Emirat Arab. Ya, kembali ya, rotasi dijalankan oleh Indra Syafri. Iksan Kurniawan digantikan oleh Muhammad Argianto yang di pertandingan 2 kali ketika dikalahkan oleh Uzbekistan dan Australia. Memang posisi dari Argianto adalah seorang defending midfielder. Ahmad Robia Bailani cetak gol keempat Uzbekistan awasnya Uni Emirat Arab. El Hamudin Armain, Fatur Rahman, tengah pada Hargianto, Mahdi Fahri Albar, Hendra Sandi, kembali ke belakang, Argianto, pendek saja dia kepada Sandi, masih Hendra, Fatur Rahman, kiri daripada Ilhamuddin Armain, Hendra Sandi. Coba kita lihat tuh gaya bertahannya para pemain Uni Emirat Arab, mempersempit ruang, tidak memberikan celah, tidak memberikan ruang para pemain kita untuk lama-lama menguasai bola. Bagaimana seorang datang kemudian covernya juga sudah siap. Ini yang tidak dimiliki, ini yang tidak dilakukan oleh para pemain kita ketika melakukan pertahanan dengan sangat disiplin. Dengan gawang buat Uni Emirat Arab Muhammad Lusanda Al-Falahi. Langsung dia ke depan. Ada Said Jassim, Alvan Mubarak,
Ada Ali Salmin, Juma Goni, Abdul Basit, Mansur Abdullah, nomor punggung 6, Abdul Rahman, balik pada Abdul Rahman, ke kiri dia, ada Mansur Abdullah, Abdul Rahman, langsung ke depan kepada Said Jasin, masuk kepada Robia, Ahmad Robia, kurang cermat kontrol dari Ahmad Robia, Wailani tadi. Lolos di tangga ke kanan pada Mahdi Fahri, Argianto ke kanan pada Mahdi Fahri, Evan Dimas Darmono, Paulo Sitanggang, Dimas Derajat, Paulo Sitanggang, ke kanan di Mahdi Fahri, putus di kaki Mansur Abdullah tadi. Balik para pemain Indonesia mengurung. Ali Salmin, Alvan Mubarak, masih Alvan, ada Ahmad Robia, berhasil dipatahkan oleh Sahrul Kurniawan. Nah, Mahdi Fahri Albar ke kanan dia, Paulo Sitanggang, Dimas Derajat, ada Hendra Sandi, masih Hendra. Lambat sekali. Sudah umpan terobosan pada Ivan Dimas, namun gagal. Said Jasim, masih Said Jasim, diburu oleh Hendra Sandi dan dilanggar oleh Hendra Sandi Gunawan. Ya, kembali ya, para pemain kita sudah begitu sangat baik ya, posisi bolanya, kemudian mencoba untuk membongkar pertahanan Uni Emirat Arab. Kembali lagi, momentum hilang. Begitu lama Hendra Sandi menguasai bola direbut oleh para pemain Uni Emirat Arab dan berkali-kali sangat efektif ketika melakukan serangan balik. Ini arah kuasai bola. Ahmad Robia, Alvan Mubarak, umpan lepas pada Said Jasin, gagal. Pemirsa, dan pemirsa, informasi lagi dari pertandingan lainnya antara Uzbekistan dengan Australia. Skor sekarang adalah 1-1. Dan nampaknya Uni Emirat Arab berhasil memimpin klasemen, pemirsa. Ali Salmin, umpan terobosan pada Said Jasim, berhasil dipatahkan oleh Sahrul Kurniawan. Hendra Sandi, Argianto, ke kanan dia, ada Hendra Sandi, Muhammad Hargianto, Evan Dimas Darmono. Gagal tadi Ilhamuddin Armain, Ali Salmin. Dilanggar nampaknya tadi nomor punggung 6 yaitu Abdul Rahman Al-Husni oleh Hargianto. Nampaknya Juma Goni Al-Alawi. Ya, tidak hanya bagus ya dalam bertahan, punya kedisiplinan. Abdullah Goni juga mencoba untuk membantu ketika para pemain Uni Emirat Arab melakukan serangan balik. Marwan Ali, Juma Goni, Alvan Mubarak, langsung ke depan. Offside nampaknya Ahmad Robia. Kembali pergantian pemain, Dinan Javier menggantikan Ilhamuddin Armain. Dinan Javier yang banyak disebut-sebut sebagai Dinan Javier, namun di Indonesia tentu saja huruf J dibaca J bukan H. Jadi Dinan Javier bukan Dinan Javier. Ya, berbicara untuk kerjaan ya, memang di kita sedikit para pemain masyarakat kita mengenal ejaan Javier karena selalu orientasinya adalah para pemain-pemain Eropa, bukan? Kalau Portugis itu Javier juga, Bu. Javier juga. Javier. Berbicara untuk kerjaan ya, memang di kita sedikit para pemain masyarakat kita mengenal ejaan Javier karena selalu orientasinya adalah para pemain-pemain Eropa, bukan? Kalau Portugis itu Javier juga, Bu. Javier juga.
Dimas Derajat. Pelanggaran dilakukan terhadap Abdul Rahman oleh Dimas Derajat. Ya, rotasi kembali ya dilakukan oleh Indra Syafri ya. Walaupun performnya dari Ilhamuddin dengan kecepatannya, penetrasinya sudah terbaca oleh pertahanan dari Uni Emirat Arab, Dinan Javier diupayakan untuk lebih mampu membongkar pertahanan dari Uni Emirat Arab. Halfan Mubarak. Rabia. Berbahaya Halfan Mubarak. Masuk kotak penalti. Berbahaya. Halfan. Pelanggaran dilakukan oleh Halfan Mubarak terhadap Ansamuyama Pranata. Tutup bola yang cukup bagus, yang sangat bagus dari Ansamuyama Pranata. Buat Halfan melakukan pelanggaran. Hendra Sandi Gunawan. Masih Hendra. Langsung dia umpan terobosan pada Dimas Derajat. Namun umpan yang tidak jelas tadi buat sulit dimengerti oleh Dimas Derajat. Ya, situasi seperti itu pada pemain kita, terutama Sandi. 2 kali dia selalu terlambat untuk bisa memberikan umpan terobosan kepada Dimas Derajat. Maksudnya Sandi mencoba untuk memperbaiki, kemudian melakukan yang terbaik ketika sudah masuk di area sepertiga pertahanan dari Uni Emirat Arab. Dan pemirsa, 1,5 menit lagi pertandingan di waktu normal. Indonesia melawan Uni Emirat Arab pada babak penyisihan Grup B AFC Under-19 2014 di Myanmar akan segera berakhir. Pertandingan yang dilangsungkan di Stadion Naypyidaw di ibu kota dari Myanmar masih sudah masing-masingnya buat keunggulan dari Uni Emirat Arab dengan skor 4-1. Sebuah keunggulan yang tentu saja tinggal menunggu hasil dari Uzbekistan dan juga Australia yang dilangsungkan di Stadion Tunguna Yangon. Tendangan bebas buat tim Emirat Arab, nampak Mansur Abdullah Ali pada Ali Samin. Mansur Abdullah, masih Mansur Abdullah, itu di kaki dari Mahdi Fahdi. Masih Mahdi Fahdi Albar. Langsung ke depan, jatuh di kaki Ali Samin. Halfan Mubarak, ada Ali Samin. Sapu tadi dengan keras oleh Fatur Rahman. Berduel Dimas Derajat. Abdul Rahman ke kiri dia. Masih diselamatkan oleh Said Jassi. Masih Said. Buang nampaknya oleh Hendra Sandi namun menyentuh kaki dari Said Jassi sehingga menghasilkan lempar ke dalam buat Indonesia. Mahdi Fahri Albar, ada Hargianto, Evan Dimas Darmono. Ke kiri nampak Muhammad Fatur Rahman. There will be 3 minutes of Polosi extra tanggang time. ternyata Kasam 3 menit tambahan waktu di babak kedua. Evan Dimas Darmono, Hargianto, masih Hargianto, Fatur Rahman, masih Fatur Rahman, kembali pada Hargianto. Belakang rumah Evan Dimas Darmono, shooting Evan Dimas. Tepat jatuh di pelukan penjaga gawang Muhammad Busanda Al-Falahi. Ya, kembali ya, Evan Dimas mencoba untuk melakukan shooting dari area luar kotak penalti. Walaupun memang akurasinya, kemudian juga powernya masih mampu diantisipasi dengan baik oleh Muhammad Busanda Al-Falahi. Robia kurang cermat nampaknya tadi Halfan Mubarak. Fatur Rahman, si tanggang Hendra Sandi, Dinan Javier. Seperti bermain 4-4-2 para pemain ini. Iya, tempo ya, intensitasnya ketika sudah mampu masuk di sepertiga pertahanan dari Uni Emirat Arab, para pemain kita masih begitu tenang, begitu santai, tidak ada pergerakan yang begitu cepat untuk mampu sedikitnya membongkar pertahanan dari Uni Emirat Arab. Dinan Javier masuk kotak penalti. Dibuang nampaknya Jumal Ghani. Paulus Sitanggang. Masuk kotak penalti. Umpan silang
Evan Dimas berhasil dipatahkan oleh Holfan. Bermain dengan dua striker di depan gua. Dengan Iya. 4-4-2 namanya. Betul, dua striker tapi minim pergerakan, kemudian juga crossing yang dilakukan oleh Evan Dimas tidak bisa mampu memaksimalkan peluang yang ada karena jaraknya begitu sangat jauh. Saya ingin melepaskan sementara masih memimpin dengan nilai yang sama dengan 3 Tim lainnya Bu, Ya, dengan poin 5-5-5. ya apalagi dengan keunggulan 4-1 ya, produktivitas memang mempengaruhi sebuah tim untuk ketika poinnya sama akan lolos ke babak berikutnya dengan hanya perbedaan selisih gol. Said Qasim, ada 5 pemain, ada Sahrul dan juga Mahmud Fahri Albar. Hanya tinggal penjuru Kita Murdasi di Saudi Arabia. adalah Said Qasim. Cetak gol ketiga Uni Emirat Arab gawang Indonesia. Said Qasim main-mainkan bola karena merasa sudah unggul telak 4-1. Dan pemirsa, Wasil Murdasi dari Saudi Arabia telah menghitung panjangnya tanda berakhirnya Ladies and pertandingan gentlemen, Indonesia the final melawan score Uni is Emirat Arab di grup B kejuaraan Indonesia AFC Cup Under 19 di Myanmar 2014. Dan pemirsa skor 4-1 Indonesia tetap tidak berubah. Dan pemirsa Kita akan kembali ke studio bersama Bung Ibnu Jamil dan juga Bung Supriyono Prima. Namun tentunya setelah komersial break berikut ini.